Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5649, 5650. Anda tidak perlu tahu bagaimana saya bisa memiliki token ini. Anda hanya perlu tahu, mulai sekarang kuil dewa adalah kekuatan saya, ucap Dev dengan datar. Raja Dewa mendengar perkataan ini, keningnya sedikit berkerut, dia agak tidak percaya pada Dev. Bagaimanapun juga, Dev hanyalah memiliki kekuatan alam manusia dewa tingkat 3. Kekuatan ini bahkan tidak sebanding dengan ketua aula kelimanya, tapi masih ingin menguasai seluruh kuil dewa. Dev juga melihat Raja Dewa agak tidak percaya, lalu berkata, dulu di surga ke-8, ketua aula ketiga bekerja sama dengan aula iblis jahat, ingin merebut istana Raja Dewa, Wan Jianxing lah yang muncul menghentikannya. Ketua aula keempat, Ling Xi, juga ada di sana, dia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ling Xi juga yang mencari saya, bilang tidak bisa menghubungi Anda, dan meminta saya datang ke surga ke-9 mencari Anda. Tidak disangka Anda dikendalikan pikirannya oleh ketua aula pertama dan ketua aula kedua, dan mereka ingin menyerahkan Anda ke aula iblis jahat. Kalau bukan karena saya muncul tepat waktu, Anda sekarang sudah lama menjadi tawanan aula iblis jahat. Raja Dewa mendengar perkataan Dev, terutama saat menyebut Wan Jianxing, dia tahu ini pasti benar. Leluhur kita, ada di mana sekarang? Tanya Raja Dewa. Dia sudah musnah jiwa dan raganya, hanya tersisa seutas sisa jiwa, terperangkap di dalam saluran hampa. Selama bertahun-tahun ini, dia terus dikurung di sana oleh kepala klan dewa. Menurut apa yang dia katakan, dia dikurung karena melanggar aturan klan, ucap Dev. Setelah Raja Dewa mendengarnya, dia tanpa sadar menghela napas, lalu mengangguk. Sangat jelas, dia tahu masalah ini. Kuil dewa seharusnya memiliki catatan tentang ini. Karena leluhur yang memberikan token ini kepada Anda, maka kuil dewa kami pasti akan mengikuti perintah Anda. Perintah apapun, Tuan Chen silakan katakan saja. Sikap Raja Dewa terhadap Dev menjadi sangat hormat. Kami mau pergi ke reruntuhan Gunung Tianmen. Anda sekarang sudah pulih, segera kembalilah ke istana Raja Dewa. Sekarang istana Raja Dewa menderita kerugian besar, hanya ketua aula keempat yang menopangnya. Anda perlu kembali ke surga ke-8, untuk membangun kembali kuil dewa. Nanti saat memilih orang, lebih banyaklah mengamati. Ketua aula pertama, ketua aula kedua, dan ketua aula ketiga bersatu menjebak Anda, betapa berbahayanya. Dev berpesan kepada Raja Dewa. Tuan Chen benar, saya akan memperhatikannya. Raja Dewa mengangguk. Meskipun kuil dewa di surga ke-8 kekuatannya sangat besar, tidak ada yang memprovokasi. Tetapi seringkali, runtuhnya sebuah bangunan kekaisaran dimulai dari dalam. Jika bukan karena pengkhianatan ketua aula pertama dan yang lainnya, sekarang kuil dewa pasti masih baik-baik saja. Setelah berterima kasih kepada Dev, Raja Dewa kembali ke istana Raja Dewa di surga ke-8. Sementara Dev dan Liu Sui kembali ke gua untuk memulihkan diri. Mereka berdua terluka parah. Jika masuk ke reruntuhan saat ini, akan merepotkan jika bertemu bahaya. Di dalam gua, Dev mengeluarkan menara penekan iblis. Setelah memasang formasi, dia membawa Liu Sui masuk ke dalam menara penekan iblis. Saat mendengar aliran waktu di menara penekan iblis 100 kali lebih cepat daripada di luar, Liu Sui terkejut. 1 tahun di luar, mereka bisa berkultivasi 100 tahun di dalam menara penekan iblis. Dia akhirnya mengerti kenapa Dev begitu hebat. Pemimpin aliansi Liu, menara penekan iblis ini adalah rahasia saya. Jika bukan orang yang sangat dekat, saya tidak akan membawa mereka masuk, ucap Dev kepada Liu Sui. Tuan Muda Chen, saya tahu. Liu Sui tersenyum kecil, lalu mulai menanggalkan pakaiannya. Kali ini, Dev tidak menolak lagi, dan tanpa sungkan langsung menerkamnya. Melalui kultivasi ganda, luka mereka berdua pulih dengan sangat cepat. Saat keluar dari menara penekan iblis, mereka berdua telah pulih seperti sedia kala. Dan kekuatan Dev juga meningkat cukup pesat, dia hampir menembus alam manusia dewa tingkat 4. Ayo kita pergi, ke reruntuhan Gunung Tianmen itu, ucap Dev. Liu Sui mengangguk dengan malu-malu, dan tanpa sadar menggamit lengan Dev. Wanita memang seperti ini, saat benteng pertahanan terakhir telah dijebol, mereka akan secara alami menjadi dekat dengan pria itu, terutama jika itu yang pertama kali. Seringkali, yang paling tidak bisa dilupakan oleh wanita adalah pria pertamanya. Dengan cepat di bawah pimpinan Liu Sui, mereka berdua tiba di atas puncak gunung. Hanya saja puncak gunung ini gundul, tidak ada apa-apa, apalagi yang namanya pintu masuk reruntuhan. Tetapi sebelum Dev sempat berbicara, Liu Sui mengayunkan telapak tangannya.
Bersamaan dengan riak dan distorsi di kehampaan, Dev menyadari segala sesuatu di depannya telah berubah. Terlihat di atas puncak gunung yang tadinya gundul, kini berdiri pilar-pilar batu. Pilar-pilar batu itu menjulang lurus ke angkasa, membentuk sebuah hutan batu. Meskipun tidak tahu ada berapa banyak pilar batu, tapi pastinya ada puluhan ribu. Apa ini pintu masuk reruntuhan Gunung Tianmen? Tanya Dev. Liu Sue menggelengkan kepalanya, kita harus melewati hutan batu ini, dan berjalan sampai ke posisi tengah. Saya sudah pernah mencoba membawahan orang, tapi sama sekali tidak ada cara untuk bisa sampai ke tengah. Dev menyebarkan indera spiritualnya, ingin melihat sebenarnya seperti apa hutan batu ini. Sayangnya, indera spiritualnya seolah terhalang sesuatu, sama sekali tidak bisa melihat keseluruhan wujud hutan batu. Sepertinya hutan batu ini adalah sebuah formasi, kita perlu memecahkannya baru bisa masuk ke tengah. Mari kita coba. Selesai berbicara, Dev membawa Liu Sue masuk ke dalam hutan batu. Dev membawa Liu Sue melangkah masuk ke hutan batu. Begitu masuk, langsung terasa udara di sekitar menjadi berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang diam-diam bergejolak. Bentuk pilar-pilar batu di dalam hutan batu ini bermacam-macam. Ada yang kokoh seperti pohon raksasa, ada yang ramping seperti batang bambu. Permukaannya dipenuhi dengan ukiran simbol misterius dan kuno, memancarkan cahaya redup yang dingin. Dev menarik napas dalam-dalam, mulai mengamati lingkungan sekitar dengan saksama. Dia mengandalkan persepsinya yang tajam terhadap formasi. Dengan cepat dia menyadari bahwa susunan pilar-pilar batu ini bukanlah acak, melainkan mengikuti suatu aturan tertentu. Dia memejamkan matanya. Di dalam benaknya muncul pola batang langit dan cabang bumi, serta posisi 8 trigram, lalu mencocokkannya dengan tata letak hutan batu di depannya. Pemimpin aliansi Liu, hutan batu ini memang sebuah formasi berskala besar dan sangat rumit. Tapi saya yakin bisa memecahkannya. Dev membuka matanya, berkata dengan penuh percaya diri. Sebersit kegembiraan melintas di mata Liu Sue. Dia mengikuti rapat di belakang Dev, mengamati sekeliling dengan hati-hati, takut jika tidak sengaja memicu jebakan. Dev berjalan sambil diam-diam menghitung perubahan posisi dan simbol di dalam hatinya. Dia menyadari, setiap kali berjalan sejauh jarak tertentu, simbol di pilar batu akan mengalami perubahan tipis, dan perubahan inilah yang menjadi kunci untuk memecahkan formasi. Mengikuti urutan batang langit dan cabang bumi, kita seharusnya mencari pilar batu yang sesuai dengan posisi pertama dulu. Sambil berbicara, Dev mencari targetnya di dalam hutan batu. Akhirnya, dia berhenti di depan sebuah pilar batu yang kokoh. Simbol di pilar batu ini berkelip dengan cahaya yang aneh, samar-samar selaras dengan aura posisi. Pertama, Dev mengulurkan tangan menyentuh simbol di pilar batu itu. Seketika, kekuatan dahsyat melonjak masuk ke dalam tubuhnya. Di dalam benaknya melintas bingkai-bingkai gambar, seolah sedang melakukan semacam komunikasi misterius dengan formasi kuno ini. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya, raut wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Ketemu, pilar batu inilah titik awal untuk memecahkan formasi. Ucap Dev, kedua tangannya dengan cepat membentuk segel, mulutnya menggumamkan mantra. Mengikuti gerakannya, simbol di pilar batu itu mulai berkelip semakin hebat. Aliran-aliran cahaya melesat keluar dari simbol, saling menjalin, membentuk sebuah tirai cahaya raksasa. Dev menarik Liu Sue, dan tanpa ragu melangkah masuk ke dalam tirai cahaya itu. Seketika, mereka hanya merasakan cahaya menyilaukan di depan mata. Pemandangan di sekitar mereka mengalami perubahan drastis. Hutan batu yang tadinya rumit dan membingungkan, kini seolah diatur ulang oleh kekuatan tak kasat mata. Sebuah lorong yang jelas muncul di depan mereka. Sepertinya arah kita sudah benar, ayo lanjut jalan ke depan. Ucap Dev, lalu membawa Liu Sue berjalan maju menyusuri lorong. Sepanjang jalan, mereka bertemu lagi dengan banyak pilar batu serupa. Setiap pilar batu mewakili posisi dan perubahan simbol yang berbeda. Dev mengandalkan pengetahuannya yang mendalam tentang formasi, berkali-kali menemukan cara pemecahannya dengan akurat, dan berhasil melewati berbagai ujian dengan lancar. Seiring mereka terus masuk lebih dalam, aura di dalam hutan batu menjadi semakin misterius dan kuat. Tuan Muda Chen, teknik formasi Anda ini terlalu hebat. Tidak disangka Anda ternyata adalah orang yang serba bisa. Liu Sue memandangi Dev dengan kagum. Bukan apa-apa, Dev tersenyum. Harus diketahui, dia pernah mendapatkan bimbingan langsung dari leluhur formasi ilahi dan iblis formasi. Bersambung.